Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lika Aldirudiana dengan NRP 2240202127. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Grow Opportunities, Intensitas Modal, dan Debt Covenant terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2023. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh konservatisme akuntansi yang merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan lebih cepat mengakui kerugian dibandingkan keuntungan. Hal ini penting untuk menghindari informasi keuangan yang terlalu optimis dan beresiko menyesatkan. Namun, konservatisme akuntansi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah grow opportunities, intensitas modal, dan debt covenant. Penelitian ini difokuskan pada sektor manufaktur karena industri ini padat aset tetap dan cukup bergantung pada utang, sehingga relevan untuk melihat pengaruh ketiga faktor tersebut. Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mencakup bagaimana sih pengaruh masing-masing variabel independen terhadap konservatisme akuntansi, baik secara parsial maupun simultan. Adapun tujuan penelitian dari ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh ketiga variabel independen ini terhadap konservatisme akuntansi. Adapun manfaat penelitiannya yaitu menambah literatur akademik, memperkuat teori akuntansi positif, serta dapat memberikan masukan kebijakan akuntansi bagi perusahaan. Adapun grand teori yang saya ambil adalah PAT atau Positive Accounting Theory yang menegaskan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh motif ekonomi dan politik, dan konservatisme akuntansi merupakan salah satu kebijakan yang digunakan untuk mengelola persepsi eksternal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di industri manufaktur Indonesia, yang banyak didominasi oleh kelompok usaha besar, konservatisme akuntansi menjadi alat penting untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi. Adapun teori umum dari keempat variabel ini, yang pertama adalah konservatisme akuntansi merupakan prinsip akuntansi kehati-hatian dalam mengakui pendapatan, aset, serta lebih cepat dalam mengakui biaya dan kewajiban. Adapun grow opportunities yang mengacu pada kemungkinan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan melalui ekspansi, investasi, maupun inovasi. Dan ketiga adalah intensitas modal yang mengacu pada seberapa besar sih proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Dan terakhir, debt covenant adalah perjanjian atau batasan yang ditetapkan oleh kreditur untuk membatasi kebijakan keuangan. Adapun kerangka pemikiran yang telah saya buat, di mana ada tiga variabel independen dan satu variabel dependen, di mana menghasilkan empat hipotesis. Di mana hipotesis pertama itu menghasilkan bahwa grow opportunities berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi, yang di mana penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu oleh Sari dan Nurjana. Adapun hipotesis kedua yang menghasilkan temuan yang beragam, yang pertama adalah negatif oleh Sinambela dan Amelia, dan positif oleh Alfian dan Sabeni, yang menghasilkan hipotesis kedua itu adalah intensitas modal berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Adapun H3-nya yaitu menghasilkan bahwa debt covenant berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, di mana ini oleh penelitian terdahulu Sinambela dan Almilia. Adapun hipotesis yang keempat yaitu eh, menyatakan bahwa grow opportunities, intensitas modal, dan debt covenant berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Adapun hipotesis penelitian jika makanya di mana H1-nya jika perusahaan memiliki tingkat grow opportunities yang tinggi, maka perusahaan cenderung mengurangi tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan. Adapun H2-nya di mana jika perusahaan meningkatkan intensitas modal yang tinggi, maka perusahaan cenderung menerapkan konservatisme akuntansi yang lebih tinggi pula. Di mana H3-nya juga, jika perusahaan terikat dengan perjanjian utang yang ketat, maka perusahaan akan cenderung meningkatkan konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Dan terakhir, H4-nya, jika ketiga variabel independen ini dianalisis secara simultan, maka ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Adapun jenis dan desain penelitian ini, di mana penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data yang saya ambil adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur, makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Adapun operasional variabelnya, di mana terdapat variabel 4 penelitian dan indikatornya serta skala, di mana skalanya keempat variabel ini adalah rasio, dan indikator ini yang bersumberkan dari penelitian terdahulu oleh Priska Suherlin Daily dan Sustandi.
Adapun populasi dan sampel penelitian di mana saya mengambil populasi dari seluruh pelaku usaha yang terdaftar di BEI yang membuat produk makanan dan minuman berjumlah 84 serta ada kriteria untuk mengeliminasinya serta menghasilkan jumlah sampel 80. Adapun metode analisis data yang saya ambil yang pertama adalah uji statistik deskriptif, di mana ini berguna untuk meringkas data angka yang tidak rata. Serta ada uji asumsi klasik, di mana pertama ada uji normalitas terlebih dahulu, di mana diperiksa dulu nilai residunya. Setelah itu, uji multikolinearitas, di mana uji ini tuh tentang korelasi antar variabel bebas dapat diuji dengan uji multikolinearitas. Adapun uji heteroskedasititas, di mana jika varians residual tidak konstan di seluruh pengamatan, maka model regresi tidak valid, dan uji ini tuh akan dilakukan. Serta ada uji autokorelasi di mana mengevaluasi model regresi linear. Adapun ketiga itu adalah uji koefisien determinasi yang dinyatakan bahwa determinasi mengukur seberapa baik suatu model memperhitungkan variance independent. Variance dependent. Lalu ada keempat, uji analisis regresi linear, di mana ini menyatakan bahwa hubungan linear antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel diasumsikan berdampak pada variabel lainnya. Dan terakhir ada uji hipotesis, ada uji parsial uji T, di mana ini dilakukan untuk menganalisis dampak dari masing-masing variabel independen. Dan terakhir adalah uji simultan, di mana digunakan untuk menguji pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Baik, terima kasih. Dari saya, sebagai kesimpulan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktik, terutama dalam hal pengambilan keputusan pelaporan keuangan yang lebih konservatif pada perusahaan manufaktur di tengah tantangan ekonomi. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak. Dari saya, Lika Aldirdiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.